Syarat wajib berzakat fitrah. Syarat wajib berzakat fitrah, apa yang dimaksud dengan ini? Syarat-syarat apa kalau terpenuhi sehingga seseorang ketika memenuhi persyaratan itu dia wajib berzakat. Kalau nggak memenuhi syarat maka nggak wajib, gugur kewajiban zakat. Ini inti pembahasannya di situ. Syarat wajib berzakat fitrah ada 3. Syarat wajib berzakat fitrah ada 3. Yang pertama Islam, artinya orang non-muslim nggak wajib berzakat. Iyalah, mereka nggak wajib berzakat. Mereka diajak untuk masuk ke dalam agama Islam dulu. Nah, kalau udah masuk agama Islam, baru mereka dibebankan kewajiban zakat, secara khusus zakat fitrah. Tetapi mereka belum masuk Islam, bagaimana mau dibebankan zakat fitrah? Ya, kata. Sehingga orang-orang non-muslim nggak wajib mereka berzakat. Yang wajib berzakat kita orang Islam. Alhamdulillah kita semuanya orang Islam. Yang kedua, syarat wajib berzakat adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Setiap orang Islam yang dalam keadaan hidup, menjumpai bulan Ramadan dan menjumpai bulan Syawal. Ketika dia hidup di waktu tersebut, dapetin bulan Ramadan, bulan Syawal, maka dia memenuhi syarat kedua wajib berzakat fitrah. Contoh kasus, ya kita sekarang nih, kita udah wajib berzakat fitrah belum? Sudah atau belum? Kita belum. Kenapa? Karena kita baru dapetin bulan Ramadan, Syawal belum kita dapetin dalam keadaan hidup. Kita nggak tahu kita masih panjang umur sampai Lebaran apa enggak, mana? Siapa yang tahu? Sekarang kita belum wajib berzakat fitrah. Belum memenuhi syarat. Baik. Tapi nanti begitu malam takbiran, kita dalam keadaan hidup, insya Allah Allah kasih sehat, afiat, panjang umur, ya. Saat terbenam matahari, hari terakhir bulan Ramadan, masuk tuh waktu maghrib, ya, malam takbiran, kita dalam keadaan hidup, maka kita udah memenuhi syarat kedua, Islam dan menjumpai Ramadan dan Syawal. Sebab kan bulan baru itu dimulai dengan terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, maka dia udah menjumpai bulan baru, yaitu bulan Syawal. Kenapa demikian? Sebab hadisnya Nabi Muhammad SAW bilang, "Faradha alaina Rasulullah SAW zakat al-fitr min Ramadan." Para sahabat menyatakan bahwasanya Rasul telah memfardukan kepada kami zakat al-fitr. Al-fitr itu maksudnya Syawal, yakni Idul Fitr. Zakat al-fitr min Ramadan, dari Ramadan. Artinya digabungkan di sini dua oleh Nabi Muhammad, Ramadan dan Fitr, Idul Fitr yakni Syawal. Sehingga ini zakat berkaitan dengan 2 bulan ini bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dari situ, dari hadis itu dijadikan syarat yang kedua. Jadi ada dalilnya. Nah, di sini saya jelaskan di dalam buku ini. Syarat kedua menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan titik temu saat-saat tersebut adalah pada saat terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga apabila seorang meninggal setelah terbenam matahari, atau seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari dan dia hidup sampai bulan Syawal, maka telah wajib atas mereka zakat fitrah. Ya, kita sekarang alhamdulillah dikasih umur, terus kasih panjang umur oleh Allah Ta'ala sampai terbenam matahari akhir Ramadan, dapetin bulan Syawal. Walaupun sesaat habis gitu datang ajal, meninggal. Pas maghrib lewat 5 menit azan, dia meninggal. Kewajiban zakat fitrah udah menjadi tanggung jawab dia. Nanti dibayar dari warisannya. Gitu. Cuman kewajiban zakat fitrah menjadi tanggung jawabnya. Sekalipun dia wafat belum menunaikan, tetapi udah jadi tanggung jawabnya dia. Itu contoh. Contoh yang lain. 5 menit sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, bayi lahir. Ya, dapetin Ramadan enggak dia? Dapetin Ramadan walaupun cuma 5 menit. Terus dalam keadaan hidup sampai terbenam matahari. Habis gitu katakan dia hidup atau dia mati? Habis gitu. Ini bayi udah memikul kewajiban zakat. Siapa yang mikul? Bukan si bayi, tapi orang tuanya. Jelas. Paham? Karena dia mendapati si bayi ngikut agama ayahnya, orang tuanya Islam. Ya, dan dia saat itu menjumpai Ramadan dan Syawal. Ini syarat kedua.
Rasa jelas, ya. Kalau bayinya lahir di Ramadan, terus sebelum terbenam matahari dia wafat, nggak ada zakat, ya kan? Atau baru lahirnya habis terbenam matahari, maka nggak ada zakat fitrah baginya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, memiliki kelebihan. Ingat kalimat kelebihan. Kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu. Kalimat pembantu ini, ada kan orang-orang yang memang memerlukan pembantu. Ada orang-orang yang memang hidup mandiri, nggak perlu pembantu. Dan pembantu ini diperhatikan oleh kebutuhan pembantu diperhatikan oleh agama. Artinya, ya, orang yang memiliki kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu. Ya. Dia punya kelebihan makanan pokok untuk diri, makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi pada hari raya dan malam. Apa maksudnya? Kebutuhan pokok saya nih per orang satu kepala sehari semalam, ya, hari raya dan malamnya, ya, hari raya dan malam, artinya kebutuhan 24 jam, ya, kebutuhan 24 jam. Kebutuhan standar primer satu kepala palingan nasi, beras 1 liter, ya kan? Lauk seadanya, bukan berlebihan, sesuai dengan kapasitas keadaan masing-masing. Pakaian 1 setel. Tempat tinggal, dia punya tempat bernaung, sekalipun ngontrak. Yang penting ada tempat bernaung. Ya kan? Ini kebutuhan primer satu orang. Ya kan? Kalau memang dia punya itu, terus juga dia ada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Orang-orang yang wajib, kalimat berapa orang? 5 orang, 7 orang, 10 orang. Ya, dia punya 10 kali lipat yang tadi disebutin dari kebutuhan primer. Karena dia ada 10 orang yang wajib dia nafkahi. Itu kan kebutuhan primer dia 10. Nah, kebutuhan primer nggak diganggu-gugat. Ketika ada kelebihan, walaupun sedikit, nah, kelebihan ini yang dilihat. Ketika ada kelebihan, maka dia masuk dalam kategori memenuhi syarat ketiga. Tadi syarat ketiga apa kita bilang? Ada kelebihan dari kebutuhan pokok. Untuk dirinya dan untuk keluarga yang wajib dia, orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau memang dia nggak punya kelebihan atau kurang, maka dia nggak memenuhi syarat ketiga. Dia wajib menafkahi 5 orang, dirinya dan 5 orang, jadi 6 totalnya. Dia cuma punya ya kebutuhan primer 1 hari, kebutuhan pokok 1 hari semalam, cuma bakal dirinya doang atau 2 orang doang, sedangkan dia wajib menafkahi 5 orang sama dirinya 6. Ya kan? Ini memenuhi syarat atau enggak? Enggak. Enggak memenuhi syarat, maka enggak wajib dia berzakat. Gugur kewajiban zakat atas dirinya. Jelas? Gugur kewajiban zakat atas dirinya. Begitu. Tapi kalau itu dia punya itu, terus ada lebih walaupun sedikit. Ketika dia memiliki kelebihan, maka dia memenuhi syarat ketiga. Jelas? Dia memenuhi syarat ketiga. Dan ketiga syarat ini apabila telah dipenuhi, maka ya, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Jelas? Walaupun di sisi lain ia seorang mustahik. Di sisi lain dia seorang mustahik. Dia fakir, dia miskin, atau dia gharim, berhutang. Atau dia ibn sabil. Ibn sabil orang yang melakukan perjalanan. Berhak menerima zakat gak? Gharim, orang berhutang, gak mampu bayar, berhak menerima zakat. Tapi dia memenuhi syarat ini. Iya kan? Muslim mendapati Ramadan dan Syawal, terus punya kelebihan. Dia punya sekarung beras, punya pakaian berapa setel, punya tempat bernaung walaupun kontrak. Memenuhi syarat apa enggak? Kalau memang dia sendiri, atau dia ada bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Walaupun dia punya berhak menerima zakat di satu sisi. Tetapi ketika dia memenuhi syarat ini, dia wajib menunaikan zakat fitrah. Makanya kita bilang di sini, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka ia diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Walaupun di sisi lain,
ia seorang mustahik. Jelas? Ya.